Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi. Semoga Allah juga selalu menjaga, melindungi Ustadz, keluarga, seluruh tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran terhadap rezeki yang akan datang, terutama ketika sedang diuji dengan kemiskinan, tidak punya uang seperak pun. Di sisi lain, saya juga berusaha semampu saya untuk tetap optimis, tetap baik sangka dan yakin akan pertolongan Allah. Karena saya tahu rezeki sudah dijamin oleh Allah, dan berusaha semampu saya untuk tidak meminta, sekalipun pada saudara, walau dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Tapi kekhawatiran, ketakutan makan apa nanti anak-anak itu seringkali datang. Apakah itu karena tauhid saya belum benar dan tawakal saya belum baik? Mohon nasihatnya. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rizki yang halal dan berkah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah urai masalah ekonomi dari penanya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sekali lagi, ini belum tentu karena tauhid kita atau tauhid penanya belum benar. Jika setiap kekhawatiran itu dilawan, karena itu memang upaya dari syaitan. Syaitan itu memang berusaha untuk menakut-nakuti kita. Makanya masih ingat surat Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman, ya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu syaitan memang kerjanya begitu. Jadi belum tentu juga ini karena lemahnya tauhid, bisa jadi karena tauhid kita kuat sehingga digoda terus. Asal kita lawan ya, kita tidak biarkan itu masuk dan menggerogoti iman kita. Jangan kasih masuk. Terus dilawan isti'anah. Kan seringkali ketika kita nggak punya uang sepeser pun juga ya, terus kita pikir besok gue makan apa. Buktinya hari ini kita masih hidup dan ada makanan. Seringkali gitu loh. Seringkali di hari dimana kita bisa makan, bisa beraktivitas, itu kemarinnya syaitan goda kita, besok lo makan pakai apa? Bisa tuh makan. Karena itu tadi, karena Nabi SAW sudah mengatakan, tidaklah seseorang atau jiwa itu wafat kecuali Allah kasih semua rizkinya. Jadi kalau kita masih hidup pasti ada rizki. Rizki itu nggak ada ketika kita wafat, itu aja. Masih ingat apa yang diucapkan Rabi'ah bin Ka'ab dalam hadis Ahmad? Mikir, kalau aku minta rizki, ngapain minta rizki? Toh rizki juga akan datang ke saya gitu. Yang penting tuh kita berusaha. Itu Rabi'ah tuh miskin, nggak punya rumah, hadir. Mikirnya begitu. Padahal Nabi SAW udah mengatakan, salni, minta apa aja ke saya kasih. Sayang lah minta rizki. Ngapain meminta sesuatu yang pasti datang? Itu kan Masya Allah. Ngapain minta sesuatu yang pasti datang? Mendingan minta yang lain aja. Makanya minta mendampingi Nabi SAW di surga. Adapun rizki bukan dianggurin, berusaha. Adapun anak-anak, tenang aja. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka, atau nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Makanya ada riwayat dari salah seorang orang soleh dan ulama klasik itu ketika beliau mau meninggal, itu uangnya udah dikasih ke semua pihak, sehingga tidak menyisakan sepeser pun untuk anak-anaknya. Dan ini nggak harus ditiru. Ini kebijakan pribadi, bukan sebuah hal yang hukumnya sunnah atau itu, enggak. Kita tahu hukum waris itu ada dalam Islam, dan adanya hukum waris berarti memang ada warisan buat anak-anak. Tapi setiap orang kan mungkin ada ijtihad sendiri.
pandangan pribadi. Tapi lihat bagaimana sudut pandang. Saya ingin jelaskan sudut pandang, bukan harus mengikuti demikian. Ketika ditanya, loh terus anak-anakmu nih gimana? Kok nggak disisa? Padahal ini sosok nih berkecukupan. Tapi dia kasih sampai ketika beliau mau wafat, diriwayatkan nggak punya apa-apa. Terus ditanya, gimana anak-anakmu? Beliau jawab apa? Anak-anakku itu opsinya dua, kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, mereka bermaksiat. Saya meninggal, mereka maksiat. Maka saya nggak mau uang saya dipakai maksiat sama mereka. Makanya saya nggak ada duit, saya nggak mau uang saya dipakai maksiat buat mereka. Nggak mau dipakai mereka untuk maksiat. Bisa mikir begitu ya? Kita mikir gitu. Kemungkinan yang kedua, kata beliau, mereka bertakwa dan istiqomah setelah saya wafat. Kalau mereka bertakwa dan istiqomah, maka mereka nggak butuh uang dari saya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah udah janji, orang garansi mereka. Mereka nggak butuh dari saya. Itu aja. Bisa gitu pola pikir tuh. Gimana? Kita ikutin? Ramakom tuh udah bisa begitu ya. Sekali lagi, ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Di sisi lain, dan Nabi mengatakan engkau meninggalkan harta buat ahli warismu sehingga mereka nggak menjadi benalu, mereka nggak meminta atau bergantung sama orang, itu lebih baik, kata Nabi SAW. Jadi ini bukan, itu hanya kebijakan pribadi aja, tapi coba kita renungkan jadi ibrah. Sudut pandang itu penting. Ini betapa yakinnya sebagian ulama dulu itu, kalau anak-anak bertakwa aman. Dan itu benar loh, benar. Bertakwa kan dijamin sama Allah. Wallahu ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini.